Halo semuanya, kenalin, nama aku Radika Ayudistiara, biasa disapa Tiara. Aku adalah seorang mahasiswa semester 6 di Universitas Diponegoro dengan jurusan Sastra Inggris. Saat ini, aku sedang menjalani program kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut dengan KKN Tim 2 Undip periode 2020-2021. Untuk periode ini, KKN masih dilaksanakan di kampung masing-masing dengan tema Pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Universitas Diponegoro atau Undip merupakan salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Tembalang. Undip memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah dengan rincian 21 program studi diploma atau D3, 11 program studi diploma 4 atau D4, 58 program studi sarjana atau S1, 38 program studi magister atau S2, 19 program pendidikan dokter spesialis, 4 program profesi, dan 15 program studi doktor atau S3. Seperti mata kuliah S1 pada umumnya yang mewajibkan mengambil KKN sebagai syarat kelulusan, aku memilih untuk mengambilnya di semester 6 ini. Dikarenakan kegiatan KKN bertemakan pulang kampung, tentu saja aku memilih kampung halamanku sebagai tempat mengabdi, yaitu Semarang. Kota Semarang, kota metropolitan yang selalu ramai dengan hiruk-pikuknya. Kota ini diresmikan sejak tahun 1547 dengan luas wilayah 373,70 km persegi. Sebagai kota besar, Semarang menjadi salah satu destinasi wisata yang memiliki banyak ikon terkenal, seperti museum-museum, kota lama dengan gereja Bandut, Simpang 5, Tugu Muda, hingga Kelenteng Sambokong. Selain itu, kota Semarang juga berkembang dari sektor perekonomian, kuliner, hingga sarana transportasi. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini menjabat sebagai kota terbesar kelima di Indonesia dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa. Namun sayangnya, setelah datangnya pandemi ini menyebabkan sektor-sektor yang berkembang tersebut menjadi surut. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan, hingga aku ditempatkan di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Secara geografis, Kelurahan Karanganyar Gunung terbagi menjadi 6 RW dan 50 RT. Kelurahan ini memiliki luas wilayah kurang lebih 80 hektare. Dikarenakan jumlah kasus COVID-19 yang sempat meningkat, pihak kelurahan hanya memperbolehkan untuk melakukan program KKN di RW 2. Dengan begitu, aku melakukan sedikit wawancara dengan Ketua RW mengenai kondisi lingkungannya serta potensi wilayah. Perkenalkan, nama saya Nur Prakoso. Dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Wilayah di RW 2 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, berkenaan dengan adanya adik-adik mahasiswa dari Undip yang melaksanakan KKN di wilayah kami RW 2. Kami mengucapkan selamat datang dan kami persilahkan juga untuk melaksanakan semua program kegiatan yang sudah dijadwalkan di wilayah kami. Namun pesan kami, mohon tetap laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kalaupun nanti ada kegiatan yang harus dilaksanakan untuk tatap muka, tetap harus ada pembatasan. Juga adik-adik dari Undip di dalam melaksanakan KKN ini nanti tetap bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang menjadi harapan kalian semua dan bisa membawa manfaat untuk warga di wilayah kami RW 2 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari. Demikian, terima kasih. Masalah UMKM itu memang di wilayah kami banyak yang tidak jelas. Namun kemarin ketika kami diminta dari Gerai Kopi, itu UMKM yang Kelurahan Karanganyar Gunung diminta data, maka baru bisa kami ketahui warga-warga yang mungkin sudah mendapatkan bantuan dari UMKM. Artinya dalam kegiatan UMKM di sini itu hanya jual sembako, jual gas, dan lain sebagainya. Untuk UMKM yang sifatnya
boom industri itu kayaknya memang tidak banyak. Potensi di wilayah ada sih hanya beberapa, tapi justru malah kemarin itu tidak masuk di data UMKM karena mungkin pelakunya sendiri juga tidak memiliki izin usaha atau mungkin kurang informasi. Ada di sini itu yang membuat kerupuk gendar. Kerupuk gendar itu ada di wilayah RT1. Itu yang memang home industry. Sebetulnya itu kalau mau dikembangkan bisa. Hanya memang selama ini tidak ada koordinasi dengan pihak-pihak yang lain. Kemarin sudah ada beberapa sih pelatihan di kelurahan masalah UMKM itu. Untuk kegiatan sebetulnya kalau boleh kami minta, karena di wilayah RW 2 ini kemarin kami menerima tantangan dari Pak Camat bahwasanya wilayah RW 2 ini setelah kami laksanakan kegiatan pilah sampah, akhirnya direspon sama Pak Camat untuk RW 2 ini mau dijadikan kampung tematik dengan materi pilah sampah. Makanya di sini saya juga berpikir bagaimana kami bisa mengembangkan bukan hanya pilah sampah kami kumpulkan terus kami jual saja enggak, tetapi saya berpikir bagaimana dengan sampah-sampah itu bisa kami kembangkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Nah, itu ada di antara beberapa RT kemarin sudah mencoba untuk membuat tas dari saset bungkus kopi, bungkus apa, itu kemarin sudah ada hasilnya, hanya tinggal menyempurnakan saja. Nah, dari situ kemarin juga saya minta tolong sama Mbak siapa itu yang di RT 7 karena kebetulan di situ di ekonomi ya. Nah, itu saya minta bagaimana bisa memberikan motivasi, memberikan arahan untuk warga untuk bisa mengembangkan sampah itu sendiri menjadi bahan-bahan yang lebih produktif. Kebetulan, aku mendapat wilayah KKN di RT 6. Berdasarkan hasil survei, RT 6 memiliki 3 warga yang terkonfirmasi positif corona dan 6 warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Maka dari itu, aku memilih untuk memberikan edukasi kepada warga mengenai tata cara isolasi mandiri yang benar, tips dan trik untuk mempercepat proses penyembuhan, hingga etika bertetangga jika ada yang sedang isolasi mandiri. Selain itu, aku juga ingin menanamkan minat literasi kepada anak-anak di sana, terutama pada bacaan berbahasa Inggris. Sehingga, dengan program keduaku, aku memberikan mereka bahan bacaan hingga buku aktivitas yang dapat dikerjakan secara menyenangkan. Nah, untuk kali ini, aku melakukan wawancara dengan Ketua RT 6 mengenai program yang sudah terlaksana. Saya Maheswara, Ketua RT 06 RW 2, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari. Untuk di lingkungan kami di RT 06 RW 2 ini, sebelum sudah ada pandemi, kalau sebelum ada pandemi mungkin kegiatan kita masih berjalan lancar, tapi karena ada pandemi ini, semua kegiatan dibatasi, baik kumpul pertemuan maupun kerja bakti atau kegiatan sosial lainnya semua dibatasi. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa yang KKN khususnya di RT 06 RW 2, ya kami menyambut baik karena kemarin dengan situasi pandemi rekan-rekan bisa membantu sosialisasi tentang pemakaian masker, pembagian hand sanitizer, itu mungkin bisa membantu masyarakat tentang penanganan COVID tersebut. Gitu. Untuk program yang dilaksanakan rekan-rekan dari teman-teman UNDIP itu sangat membantu karena teman-teman UNDIP sudah mengedukasi kepada masyarakat tentang prokes, khususnya ya prokes COVID-19 dengan pemasangan poster-poster yang berisi tentang protokol kesehatan COVID-19. Untuk kemarin yang positif COVID itu ada yang terdata resmi itu ada 3 orang, yang isoman kurang lebih ada 5 atau 6. Prosedur pasien COVID itu di lingkungan kita dari kelurahan, puskesmas, kelurahan, RT, RW itu
seharusnya kalau ada masyarakat yang terkonfirmasi positif itu mereka harus lapor ke RT dan RT meneruskan ke puskesmas. Karena ini COVID mungkin bagi masyarakat mungkin ini jadi aib ya, mungkin tanda petik, jadi mereka mungkin sungkan, takut, mungkin dijauhi atau di apa ya, mungkin jadi masyarakat mungkin masih ini mungkin takut untuk melaporkan. Seharusnya mereka melaporkan, karena dengan tindakan melaporan nanti kita bisa meneruskan ke puskesmas, dan puskesmas ada petugas untuk kunjungan untuk membantu masyarakat yang terkonfirmasi positif dengan penanganan, mungkin pemberian vitamin, dengan kunjungan, ngecek kesehatan, mungkin gitu Pak. Kesan dan masukan lah ya untuk teman-teman Undip ya. Karena memang situasinya ini pas ada pandemi ya mungkin kurang maksimal ya untuk KKN ya. Cuman mungkin kalau memang tahun-tahun ke depan ada lagi mungkin bisa lebih baik ya, karena di sini dibatasi dengan kegiatan semuanya lewat daring online ya mungkin kurang maksimal. Cuman kami sebagai RT berterima kasih rekan-rekan sudah turun setelah sosialisasi dengan pemasangan poster dan lain-lain ya. Kami menganggap teman-teman sudah bisa lah membantu masyarakat, khususnya mengedukasi tentang COVID-19. Wah, tidak terasa ya kita sudah di penghujung video. Dengan begitu, berakhir pula kegiatan KKN-ku ini. Sebelum berpisah, aku ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan yang sudah mendampingiku, terutama kepada dosen pembimbing dan warga sekitar RT 6 RW 2 Kelurahan Karanganyar Gunung. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan kebahagiaan dalam hidup kita. Sampai jumpa lagi.